Yesus menanggung semuanya, kutuk, dosa, sakit, dan kemiskinan. Yesus menanggung semua kutuk, dosa, sakit, dan kemiskinan kita agar kita dipulihkan. Bagaimana jika semua penderitaanmu sudah pernah ditanggung? Bagaimana jika kutuk, dosa, sakit, bahkan kekuranganmu sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib? Hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Salib bukan sekadar simbol agama. Salib adalah tempat pertukaran terbesar dalam sejarah manusia. Di sana, Yesus tidak hanya mati. Dia mengambil semua yang seharusnya kita tanggung dan memberikan kita apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kasih-Nya bukan teori. Kasih-Nya adalah tindakan yang nyata, berdarah, dan penuh kuasa. Yesus menanggung dosa kita. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus tidak berdosa, namun di kayu salib, Dia diperlakukan seolah-olah Dia adalah dosa itu sendiri. Dan ditegaskan lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya apa? Semua kesalahanmu, masa lalumu, kegagalanmu sudah ditanggung oleh Yesus. Hari ini, kamu tidak lagi didefinisikan oleh dosamu, kamu didefinisikan oleh pengorbanannya. Yesus menanggung kutuk kita, kutuk itu nyata. Kutuk adalah akibat dari dosa, kegagalan, kehancuran, hidup yang terasa tertutup. Namun firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus bukan hanya mati, Dia menjadi kutuk itu sendiri. Bayangkan, semua yang buruk yang seharusnya menimpa hidupmu ditanggung oleh Yesus. Supaya hari ini kamu bisa hidup dalam berkat, bukan kutuk. Yesus menanggung sakit penyakit kita. Banyak orang berpikir salib hanya tentang dosa, tapi Alkitab berkata lebih dalam dari itu. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan digenapi dalam Matius pasal 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setiap rasa sakit, setiap kelemahan, setiap luka, Yesus sudah memikulnya. Itu sebabnya di dalam Yesus ada kesembuhan, bukan hanya fisik tapi juga hati dan jiwa. Yesus menanggung kemiskinan kita. Ini jarang dibahas tapi sangat penting. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan, Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus meninggalkan kemuliaannya, Dia lahir sederhana, Dia hidup tanpa kemewahan, bahkan disalib, Dia kehilangan segalanya. Mengapa? Supaya hidupmu tidak dikunci dalam kekurangan selamanya. Ini bukan sekadar soal uang, ini tentang hidup dalam kelimpahan Tuhan, cukup diberkati dan bisa menjadi berkat. Terjadi pertukaran ilahi. Dia disalibkan. Yesus mengambil dosamu, kamu menerima kebenarannya. Yesus mengambil kutukmu, kamu menerima berkatnya. Yesus mengambil sakitmu, kamu menerima kesembuhan. Yesus mengambil kemiskinanmu, kamu menerima kelimpahan. Ini bukan karena kamu layak, ini karena kasih karunia. Hari ini, pertanyaannya bukan apakah Yesus sudah melakukan bagiannya, tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu mau menerima apa yang sudah Dia sediakan? Jangan hidup seolah-olah salib itu tidak cukup. Jangan kembali memikul apa yang sudah Yesus tanggung. Hari ini, lepaskan, terima dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menanggung dosa, kutuk, sakit, dan kekurangan kami. Hari ini kami percaya dan kami menerima karya salib-Mu.
Pulihkan hidup kami, ubahkan hati kami, dan penuhi kami dengan berkat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika renungan ini memberkati kamu, like, share, dan kirim ke seseorang yang butuh pengharapan hari ini ya. Karena kabar baik ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jesus loves you.